Baik, dari tempat ini kami ucapkan selamat malam bagi kita semua. Halo. Sebelum kita memulai ibadah kematian kita, mari kita terlebih dahulu berdoa dalam hati kita masing-masing. Untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Lalu, mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 359. Nomor 359, kami undang jemaat berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali ya Tuhan kami datang menghadap Engkau dengan segala kerendahan hati kami, mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala berkat yang sudah kami terima sepanjang hidup kami. Khususnya ya Tuhan, pada malam hari ini kami boleh berkumpul, berbakti bersama-sama, bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam mengikuti pekan doa komunikasi untuk malam yang kedua. Tuhan, pada malam hari ini kami akan memulai ibadah kebaktian kami.
Biarlah ya Tuhan Engkau penuhi setiap kami dengan Roh Kudus, supaya dengan demikian Tuhan, firman yang akan kami dengarkan tidak terlalu saja, tetapi biarlah kami bukan hanya sebagai pendengar saja ya Tuhan, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman itu sendiri. Tuhan, kami juga berdoa untuk Abang Bapak kita dalam yang akan menyampaikan firman pada malam hari ini. Biarlah ya Tuhan Kau turunkan khusus dalam hati dan pikirannya, supaya setiap firman, setiap nasihat yang akan kami dengarkan boleh menguatkan iman dan kerohanian kami, untuk kami boleh semakin setia sampai pada kedatangan yang dua kali. Tuhan akan melihat supaya saudara-saudara kami yang bersama dengan kami pada malam hari ini. Kami tidak tahu ya Tuhan, apa yang biasa mereka tidak ada. Bila mana mereka yang berharapnya Tuhan, mereka mungkin sedang dalam kondisi sakit. Kami terus mendoakan mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau melawat menjamah mereka, memberkati setiap obat-obat yang mereka khusus, sehingga boleh menjadi sarana kesehatan dan kesembuhan bagi mereka. Jika demikian ya Tuhan, ibadah-ibadah yang akan datang kami boleh berkumpul bersama-sama berbakti dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Saudara-saudara kami ya Tuhan yang dalam perjalanan menuju tempat ini, biarlah ya Tuhan Engkau tuntut perjalanan mereka, tibakan mereka dengan janji dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, masih banyak doa dan permohonan yang ingin kami sampaikan, tetapi kami tahu ya Tuhan, Kau adalah Allah yang mengetahui apa yang menjadi setiap kebutuhan kami. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa Kau akan mendengar setiap doa-doa dan pengharapan yang tetap. Di dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami seringkali melakukan salah dan dosa, baik di dalam perkataan kami, baik di dalam perbuatan kami ya Tuhan. Kami seringkali menyukai hati daripada sesama kami. Khususnya Tuhan, kami seringkali menyukai daripada hati Engkau Tuhan. Pada saat itu Tuhan kami datang dengan segala kebenaran hati kami. Memohon biarlah ya Tuhan Engkau ampuni dosa dan kesalahan kami, supaya tidak menjadi penghalang atas segala berkat yang akan kami terima daripada. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, pada malam hari ini kami undang kepada seluruh anggota PTN untuk maju ke depan supaya memberikan lagu pujian dan Tuhan pada malam hari ini. Waktu dan tempatnya bersama. Oh, baik. Untuk semua anggota PA, kami undang maju ke depan. Yesus datang, kumpulkan anak-anak permata yang bercahaya, seperti bintang di langit. Anak-anak bercahaya, selamanya bercahaya di kerajaan. Anak kecil yang cinta padamu, sangat indah dan berharga di hati Yesus. Seperti bintang di langit, anak-anak bercahaya, selamanya bercahaya di kerajaan-Nya. Amin. Baik, terima
terima kasih kepada seluruh anggota PA yang sudah membagikan firman Tuhan melalui lagu pujian. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gita Galuh dengan judul Komunikator Kristen yang Sejati, sebelumnya kita menyanyikan lagu tema kita berdasar Alkitab ikut pada misi. Kita buka teksnya di grup ada. Sudah. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bersemayam di dalam surga, kami mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan pada saat pembaktian kami di malam kedua untuk pekan 2 Pekan Kasih. Kiranya Tuhan berikan bagi kami kuasa Roh Kudus agar itu bisa bekerja dalam hati kami. Kami menjadi komunikator yang baik pada sesama kami untuk menyaksikan kuasa dalam hidup kita. Inilah doa harapan kami, semuanya kami serahkan di Yesus yang menjadi Tuhan dalam hidup kami. Amin. Baik, selamat malam bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih atas kebersamaan kita, walaupun mungkin karena sudah kecapean. Untuk hari ini tidak seramai seperti waktu tadi saya lihat di tempat untuk memakamkan ibu Opu Marisa ya. Mungkin sudah kecapean, jadi
tidak bisa datang ke tempat ini. Baik yang Bapak yang kasih oleh Tuhan, malam ini kita akan mempelajari satu kisah yang baru. Tadi malam kita pelajari kebenaran yang disampaikan dengan hikmat oleh Bapak di Harahap. Untuk malam ini adalah judul daripada pelajaran kita untuk pekan 2 komunikasi yang berjudul Komunikator Kristen yang Sejati. Jadi komunikator berarti ada 2 oknum ya yang saling komunikasi. Itu yang artinya dia ini. Yang ditulis oleh Pendeta Samardi Aduan, Direktur Komunikasi di SKTI. Ya, baik. Dikatakan di dalam ayat ini 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami memerahkan setiap siasat orang dan meluluhkan setiap kubu yang dibangun oleh kehancuran manusia untuk menekan pengenalan akan Allah. Kami menambah segala pikiran dan menanamkannya kepada Kristus. Baik, sebelum kita untuk lanjutkan akan pekan 2 komunikasi ini, terima kasih kepada orang-orang muda khususnya PA yang sudah membawakan lagu pujian Tuhan. Biarlah itu dapat mengangkat iman rohani kita supaya kita lebih setia kepada Tuhan pertemuan hari kiamat ini. Dikatakan bahwa dewasa ini atau akhir zaman ini mengenai yang kita kenal dengan alat komunikasi yang paling hampir semua orang memiliki adalah yang kita kenal yang biasa kita bawa handphone. Ya. Komunikasi ini sangat dibutuhkan oleh siapapun dia. Dan komunikasi yang melalui alat-alat yang kita miliki ini yang merupakan penemuan daripada orang-orang yang pintar yang dapat digunakan oleh manusia dewasa ini sangat baik. Tetapi jangan lupa kita saudara kasih Tuhan, bisa saja melalui apa yang kita miliki ini, di sana bukan semua yang positif. Ada yang mengarah kepada negatif. Jadi kalau yang positif mungkin mengangkat iman rohani kita agar kita lebih setia kepada Tuhan atau mendekatkan diri dengan situasi zaman kita sekarang ini. Tetapi dari sisi negatifnya, ini banyak menjerumuskan orang bahwa mereka tidak meyakini bahwa Allah itu adalah Allah yang menjadikan langit, laut, bumi dan segala isinya, bahkan kita sendiri. Jadi dalam hal ini itu yang kita harus ambil dengan penemuan IT sekarang ini yang luar biasa. Boleh saja ini membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, atau boleh saja membuat kita lebih untuk menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Dikatakan di sini tujuan komunikasi Kristen untuk membangun kehidupan, membangun hubungan jangka panjang, dan memelihara seluruh pribadi menuju kedewasaan di dalam Kristus. Itulah tujuan komunikasi Kristen. Jadi kita sudah dengarkan tentang gereja harus belajar untuk membawa Injil secara utuh kepada seluruh dunia. Bagi setiap individu, ini adalah perjalanan panjang yang terdiri dari banyak keputusan iman, bukan hanya pertobatan sekali saja. Bagi individu yang berbeda, pesan dapat disesuaikan dan dibuat mudah
dipahami untuk audiens tertentu. Jadi kita sebagai orang Kristen, itu makanya apa yang dikatakan hamba Tuhan Rasul Paulus, kamu adalah surat yang bisa dibaca orang. Jadi bukan berarti Bapak Ibu ada tulisan di depan kita atau di dada kita gantungkan atau di belakang kita yang bisa dibaca-baca orang. Jadi sekarang ini banyak kaos-kaos yang ada dibuat sudah dicetak, ada di situ bahasa-bahasa, ada juga bahasa yang baik, tapi ada yang bahasa tidak baik. Tapi yang dimaksudkan, kamu adalah surat yang bisa dibaca orang. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita introspeksi diri. Apakah kita ini surat yang bisa dibaca orang yang menuntun mereka kepada kebenaran, atau kosmonido di kehidupan orang Kristen? Ya. Saudara yang kasih, jangan lupa Bapak Ibu, kita kembali kepada pengalaman daripada umat Tuhan di masa yang lalu. Umat-umat Tuhan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kenapa mereka menjadi surat yang dibaca daripada kerajaan daripada Babylon? Oleh karena dia menghidupkan kehidupan daripada Kristus. Seandainya Daniel bersama dengan teman-temannya menjadi orang yang bukan bisa dibaca orang secara yang positif mengenai Tuhannya, apa yang terjadi? Akan hilang begitu saja mengenai Tuhan. Dikatakan di sini, media Kristen harus membangun komunitas perjanjian daripada menghakimi orang-orang yang tidak percaya. Jadi, adapun tugas gereja adalah mengundang, menjelaskan, memberikan pilihan, dan memperingatkan dunia tentang penghakiman yang akan segera terjadi. Jadi, kita boleh berpikir sejenak, saudara. Seringkali kalau kita mengatakan saya itu, makanya saya pun tidak tahu kenapa kita tidak lagi mengadakan perlawatan ataupun penginjilan kerutan. Ya. Sebagian daripada saudara kita mengatakan, habis uang ke situ tapi tidak ada yang bertobat. Tapi ini saudara pelajaran pada malam hari ini. Kuasa daripada kita sebagai manusia, tidak ada kuasa kita yang menularkan. Yang menularkan adalah kuasa Roh Kudus. Yang menjadi tujuan kita beritakan Injil. Kita lihat saudara, visi dan